Kembali lagi di cerita misteriku. Malam ini, aku akan bercerita suatu kisah yang menyeramkan. Kamis Kliwon. Malam itu, lahir anak kedua dari temanku. Ami namanya. Keluarganya sangat bahagia. Namun, Ami dan suaminya tinggal di rumah yang terlihat angker. Semua orang enggan mampir ke rumahnya karena terlihat begitu kuno dan terdapat pohon asem besar dan lebat di depan rumahnya. Malam itu, Ami menyelimuti bayi dengan kerudung birunya. Terlihat sangat cantik dan tidur bersama Ami bertiga dengan anak laki-laki pertamanya yang masih berusia 5 tahun. Karena suaminya kerja di malam hari, Ami hanya tidur dengan anak-anaknya. Esok hari pun tiba. Ami sangat terkejut, bayinya tidak ada di sisinya. Ami menangis mencarinya ke seluruh ruang rumah, tapi tak juga ada. Anak pertamanya itu membantu Ami mencarinya, hingga akhirnya ketemu di tempat yang tak terjangkau, yaitu di pojok kolong tempat tidur yang sangat sempit. Bahkan tangan Ami pun tak muat untuk masuk menggapainya. Ami berteriak histeris dan menangis. Lalu datang adik Ami yang bernama Alfi. Alfi segera membongkar tempat tidur dan menggendong bayi itu. Ami masih syok dan tak percaya. Siapa sangka bayi sekecil itu tak menangis jatuh ke kolong tempat tidur. Bahkan jika dipikir dengan logika, tak mungkin bisa jatuh karena tak ada celah sedikit pun di tempat tidur. Beberapa tahun berlalu, anak perempuan Ami sudah berusia 2 tahun dan sudah bisa berjalan. Suatu hari, Ami memasak dan anaknya meminta 5 karet untuk bermain dengan teman-temannya di ruang tengah. Saat Ami memeriksanya, anak perempuan itu sedang berbicara sendiri dan tertawa-tertawa sendiri. Ami syok dan ketakutan, hingga Ami tak sengaja melihat dari cermin yang mengarah ke arahnya. Ada 4 balita yang sedang bermain dengan anaknya. Semuanya memakai popok dan berwajah menyeramkan. Mereka adalah tuyul di rumah itu. Satunya berambut keribu, satunya berjambul, ada yang berkeping 2, ada anak yang seperti Belanda. Ami memeluk anaknya yang sedang tidur. Dia begitu ketakutan karena tak menyangka anaknya bermain dengan anak kuntilanak. Tiba-tiba, keempat anak itu datang dan menatapnya. Ami berlari untuk keluar sambil menggendong anaknya, tapi seolah hanya berputar-putar dalam rumah. Ami terpojok dan keempat tuyul itu semakin dekat. Semakin dekat, wajah asli mereka semakin terlihat. Dan tiba-tiba muncul ibu mereka. Kuntilanak itu merayap di lantai dengan kepala yang lonjong dan penampilan yang mengenaskan. Mereka mendekati Ami dan anaknya. Tubuh Ami gemetar hebat, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Makhluk dari dunia lain itu berteriak, seolah ingin menangkap Ami dan anaknya. Ami melindungi anaknya, dan tubuhnya yang menjadi sasaran gigitan mereka. Tiba-tiba, suami dan anak laki-lakinya datang terkejut melihat Ami terkapar di lantai memeluk anaknya. Ami menceritakan semuanya dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Mereka pun memutuskan untuk pindah rumah. Kuntilanak dan keempat anaknya terus menatap di balik jendela. Sekian kisah dariku. Ikuti terus cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi.